Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan elusidasi struktur. Masih melanjutkan dari pertemuan sebelumnya terkait spektrometri NMR. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar ataupun teori dasar dari pengukuran NMR. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke spektrum ataupun grafik NMR. Kemudian ada beberapa jenis NMR dan bagaimana cara menginterpretasi spektrum dari NMR. Nah, ini jika dilihat di gambar ini menunjukkan spektrum NMR yang diperoleh ketika sampel sudah dimasukkan ke dalam alat NMR. Kemudian hasilnya ini berupa grafik ataupun spektrum yang kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ada bagian ini adalah sinyal untuk TMS. Nah, apa itu TMS? Nanti kita akan bahas. Kemudian ini ada beberapa sinyal. Nah, di sini dari kiri ke kanan, ini kita anggap sebelah kiri, ini sebelah kanan. Dari kiri ke kanan kekuatan medan magnet meningkat, gitu kan. Kemudian karena kekuatan medan magnet meningkat, maka di sini ada istilah shielding dan tidak shielding gitu, ataupun non shielding. Jadi maksudnya ada daerah yang terlindungi medan magnet, ada yang daerah yang tidak terlindungi. Semakin ke kanan itu akan semakin terlindungi atau lebih shielding. Nah, maka ini biasanya disebutnya daerah upfield gitu, yang mempunyai medan magnet yang lebih besar kekuatannya. Nah, sedangkan semakin ke kiri maka akan semakin tidak shielding atau tidak terlindungi. Nah, maka disebutnya daerah downfield. Nah, ini ada dua sinyal. Ini untuk contohnya adalah spektrum pada metanol. Nah, ini ternyata dari pengukuran NMR untuk terutama ini untuk proton NMR ada dua sinyal. Nah, ini untuk sinyal H pada yang ini pada CH3, sedangkan yang sinyal yang ini untuk H yang ada pada atau yang terikat dengan O. Nah, mengapa demikian? Nah, nanti kita akan bahas secara lebih mendetail. Nah, sebelum ke arah sana, kita harus mengenal beberapa komponen ataupun beberapa yang diperlukan dengan pengukuran NMR. Yang pertama adalah adanya penggunaan senyawa standar atau senyawa referensi untuk pengukuran NMR. Nah, senyawa yang digunakan untuk atau sebagai standar dalam pengukuran NMR adalah tetrametilsilen atau disingkat TMS. Nah, ini strukturnya jadi ada silikon, kemudian di sini ada metil, berarti ada CH3, CH3, CH3 dan CH3. Nah, ini digunakan sebagai senyawa standar dalam pengukuran NMR. Nah, di pengukuran NMR ini senyawa standar ini memberikan pergeseran kimia 0 ppm. Jadi 0 gitu ya, sehingga digunakan sebagai standar. Ada beberapa alasan yang membuat TMS ini digunakan sebagai senyawa standar untuk pengukuran NMR. Yang pertama karena posisi resonansi dari TMS itu sendiri berada pada daerah dengan medan magnet yang tinggi, sehingga berada di sebelah kanan kalau dalam spektrum NMR dibandingkan dengan senyawa-senyawa organik. Nah, kenapa demikian? Nah, hal ini karena ternyata silikon atau Si itu memiliki keelektronegatifan yang lebih kecil dibandingkan dengan karbon. Nah, karena mempunyai keelektronegatifan yang lebih kecil dibandingkan dengan karbon,
Otomatis bahwa proton pada tetramethyl jadi yang H ya kan, yang terikat pada CH, di sini kan metil berarti CH3, ada H di situ, ada proton. Nah, si protonnya tersebut dia berada di daerah yang terlindungi atau shielding, jadi berada di sebelah kanan. Kemudian alasan yang kedua yaitu senyawanya tidak reaktif, jadi tidak akan bereaksi dengan sampel, sehingga tidak mengganggu proses pengukuran dan juga bersifat stabil dan tidak toksik. Ini yang juga menjadi alasan kenapa digunakan TMS sebagai senyawa standar dalam pengukuran NMR. Kemudian selain itu juga dia mudah menguap dan mudah dihilangkan. Nah, ini titik didihnya kurang lebih di suhu 28 derajat Celcius. Jadi ini beberapa alasan kenapa TMS digunakan sebagai senyawa standar dalam pengukuran NMR. Ini tetramethyl sebagai standar. TMS dipilih sebagai standar karena tadi seperti dikatakan bahwa TMS mempunyai 12 atom hidrogen. Nah ini ya kan, ada 3 kali 4, jadi ada 12 atom hidrogen. Semuanya itu memiliki lingkungan kimia yang sama ya kan. H-nya terikat pada C, yang dimana C-nya itu terikat pada silikon. Jadi semuanya lingkungan kimia proton ini sama. Kemudian si TMS ini terikat oleh atom yang sama dengan cara yang sama, sehingga tidak hanya menghasilkan puncak tunggal tetapi juga puncak yang kuat karena ada banyak atom hidrogen. Jadi 12 atom hidrogen ini karena lingkungan kimianya sama, maka dia akan muncul satu puncak gitu ya. Jadi karena cirinya sama, lingkungannya sama, nah maka dia dalam spektrum NMR akan muncul satu puncak. Nanti akan lebih detail penjelasan terkait ini ketika sudah masuk ke proton NMR. Kemudian hidrogen pada senyawa ini lebih terlindungi dibandingkan pada senyawa lain karena adanya elektron-elektron ikatan C dengan H. Artinya bahwa inti hidrogen akan lebih terlindungi dari medan magnet luar, sehingga menyebabkan dia berada pada daerah afil tadi gitu ya. Jadi ya, berada di sebelah kanan spektrum NMR. Kemudian selain digunakan TMS sebagai senyawa standar, dalam pengukuran NMR juga diperlukan adanya pelarut. Nah, tetapi khusus untuk pelarut NMR itu harus tidak mengandung atom hidrogen. Kenapa tidak boleh ada atom hidrogen? Karena kalau ada atom hidrogen akan mengganggu sinyal-sinyal yang muncul pada proton NMR ataupun juga pada nanti CNMR. Nah, sehingga pelarut NMR harus tidak boleh ada proton. Nah, bagaimana hal ini bisa dilakukan gitu ya, bisa terjadi karena kita tahu bahwa kebanyakan pelarut pasti ada H-nya, metanol, CH3OH, kemudian aseton ataupun pelarut-pelarut lainnya, kloroform itu ada H-nya. Nah, untuk mencegah ataupun untuk menghilangkan atom hidrogennya itu biasanya akan diganti dengan deuteriumnya atau isotopnya. Nah, jadi pelarut-pelarut yang digunakan dalam pengukuran NMR diantaranya adalah CDCl3, jadi kloroform yang sudah sudah diganti H-nya menjadi deuterium, jadi CDCl3 yang awalnya CHCl3. Kemudian ini benzen C6D6, kemudian ini metanol CH3OH diganti jadi CD3OD, kemudian aseton CD3COCD3 atau CH3COCH3 dimetil keton. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan dua jenis spektrometri NMR dalam penentuan struktur molekul organik. Sebenarnya tidak hanya dua jenis NMR ya yang ada. Seperti disebutkan sebelumnya, ada inti-inti atom yang bisa memberikan sinyal ataupun mendeteksi sinyal NMR. Di antaranya
itu HNMR dan CNMR yang banyak digunakan dalam penentuan struktur molekul organik. Kita masuk ke proton NMR terlebih dahulu. Proton NMR atau disebutnya adalah HNMR itu memiliki rank ataupun rentang geseran kimia sekitar 0 sampai 12 ppm. Apa itu geseran kimia? Nanti kita akan bahas. Kemudian juga di sini akan ada pengaruh keelektronegatifan di dalam menentukan geseran kimia dari atom hidrogen tersebut. Nah, kita lihat sinyal proton NMR. Jadi di proton NMR itu spektrumnya seperti apa? Nah, spektrum NMR proton itu seperti yang ditampilkan di awal, itu gambarannya. Nah, tetapi di spektrum NMR tersebut itu ada ataupun ada menggambarkan istilah-istilah yang biasa ada dalam proton NMR. Yang pertama, di dalam spektrum NMR atau sinyal NMR proton itu ada jumlah sinyal. Jadi kayak tadi metanol itu ya, ada 2 sinyal yang muncul. Nah, jadi yang pertama dilihat dalam spektrum NMR proton adalah ada berapa sinyal. Kira-kira kenapa bahwa banyaknya sinyal itu penting? Nah, karena di sini banyaknya sinyal itu akan menunjukkan ada berapa banyak jenis proton yang ada di molekul yang kita ukur atau di senyawa yang kita ukur yang jenisnya sama. Jadi kalau ada 2 tadi di metanol, maka molekul tersebut atau metanol tersebut memiliki 2 jenis proton yang berada pada lingkungan kimia yang sama. Gitu ya. Nah, jumlah sinyal ini tidak menunjukkan banyaknya atom H pada suatu molekul. Ya, jadi harus diingat bahwa jumlah sinyal pada proton NMR, pada spektrum NMR proton itu tidak menunjukkan ada berapa jumlah proton atau H di dalam suatu molekul. Jadi jumlah sinyal hanya menunjukkan ada berapa jenis proton yang berada di lingkungan kimia yang sama. Gitu. Kemudian yang kedua, lokasi sinyal. Nah, tadi di awal proton NMR pada metanol ada yang berada di sebelah kanan atau aksil, ada juga yang berada di lebih kiri. Nah, lokasi sinyal tersebut itu menunjukkan kesildingan atau ketidaksildingan proton tersebut. Jadi, apakah proton itu terlindungi atau tidak terlindungi medan magnet? Itu lokasi sinyal menunjukkan keterlindungan atau ketidakterlindungan dari proton tersebut. Kemudian yang ketiga, ada intensitas sinyal. Nah, kalau kalian tadi perhatikan gitu ya di awal, bahwa ada yang lebih tinggi sinyalnya, ada yang lebih rendah. Nah, kira-kira apa yang membedakan tinggi rendahnya sinyal atau bisa dikatakan di sini adalah intensitas sinyal. Nah, intensitas sinyal pada proton NMR adalah ataupun menunjukkan jumlah proton di sinyal tersebut. Apakah dia hanya ada 1 proton? Apakah ada 2 proton misalnya dalam bentuk CH2 atau ada 3 proton? Jadi 3H. Jadi intensitas ini menunjukkan jumlah proton dalam satu lingkungan kimia yang sama atau biasa disebut dengan integral. Kemudian selanjutnya ada splitting. Tadi ada yang puncaknya tunggal, kemudian ada puncaknya seperti rumput gitu ya. Nah, nanti puncak-puncak tersebut itu dibedakan karena adanya splitting. Nah, splitting ini menunjukkan ada berapa proton tetangga dari proton yang
yang berada di lingkungan kimia yang sama. Jadi di sini splitting atau dipisah gitu ya, jadi tidak tunggal, jadi dia akan terpecah, bisa jadi double, bisa jadi triple gitu ya. Itu menunjukkan ada berapa proton tetangga dari si proton tersebut gitu ya. Nah, oke, kita akan lebih jelas penjelasan yang tadi. Jadi jumlah sinyal dalam spektrum NMR itu menunjukkan ada berapa banyak jenis set proton yang ada dalam molekul tadi ya. Nah, kemudian posisi sinyal dalam spektrum itu yang aksis gitu ya, yang sumbu X itu menunjukkan lingkungan kimia dari suatu proton gitu ya, yang ini akan kaitannya dengan keelektronegatifan. Kemudian area di bawah sinyal, nah ini menunjukkan jumlah proton yang ada dalam sinyal tersebut. Jadi integral itu atau intensitas. Jadi area di bawah puncak itu adalah intensitas dan juga ini kaitannya dengan integral. Kemudian splitting, nah splitting juga ini bisa disebut dengan multiplisitas dari setiap sinyal. Nah ini menunjukkan ada berapa jumlah proton pada proton tetangganya. Jadi ketika misalnya CH3, CH2, OH, nah maka si CH3 ini tetangganya adalah CH2, berarti ada 2 proton. Yang CH2 itu tetangganya ada 3. Nah itu adalah pola splitting atau pola pemisahan dari proton NMR yang biasa disebut dengan multiplisitas. Oke, kita lihat spektrum NMR tipikalnya ada geseran kimia. Nah, kalau tadi kan tidak ada geseran kimia. Nah, tadi perbedaan lokasi, adanya perbedaan lokasi dari suatu sinyal proton NMR itu ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Nah, biasanya di ukurnya atau parameternya adalah geseran kimia gitu ya. Kemudian integral, nah integral itu tadi intensitas gitu ya, puncaknya, area di bawah puncak ini menunjukkan jumlah H. Kemudian multiplisitas, nah ini adalah pola dari splitting atau pemisahan yang diakibatkan karena adanya proton tetangga. Kemudian yang keempat ada tetapan kopling. Kalau ada multiplisitas, jadi kalau puncaknya tidak tunggal, itu pasti akan muncul tetapan kopling. Jadi tetapan kopling muncul itu ketika ada splitting. Itu satuannya Hertz. Kalau chemical shift itu satuannya adalah ppm ya. Ini ppm. Nah, kita lihat contohnya. Ini ada etil bromida atau CH3, CH2, Br. Nah, kalau kita bicara proton NMR, nah maka di sini kita fokusnya ke protonnya atau ke H-nya. Nah, di sini ada 5 atom H. Nah, apakah di etil bromida ini karena dia punya 5 atom H, apakah dalam spektrum NMR menunjukkan adanya 5 sinyal? Nah, ternyata di spektrum NMR pada etil bromida hanya menunjukkan 2 sinyal. Kenapa hanya menunjukkan 2 sinyal? Tidak 5, karena tadi sinyal yang muncul itu bukan menunjukkan jumlah proton atau jumlah H yang ada pada satu molekul, melainkan adalah ada berapa jenis proton yang berada di lingkungan kimia yang sama. Nah, seperti ini, H pada CH2 dan H pada CH3 yang ini pada H pada A gitu ya, H pada B itu memiliki lingkungan yang sama gitu ya. Jadi H yang ini, 2 H yang di sini yang di A itu antara keduanya itu sama lingkungannya. Dia akan terikat pada C yang berdekatan dengan CH3 dan Br. Kemudian H yang di sini juga memiliki lingkungan kimia yang sama, sehingga meskipun ada jumlah
protonnya 5, tetapi dalam spektrum NMR dia hanya menunjukkan 2 sinyal. Nah, 2 sinyal. Nah, kira-kira sinyal yang pertama yang mana gitu kan, sinyal yang kedua yang mana. Nah, ini bisa dilihat dari beberapa parameter. Bisa dilihat dari geseran kimianya, bisa dilihat dari integralnya, bisa juga dilihat dari multiplisitasnya. Nah, itu. Nah, misalnya kita melihat dari geseran kimia. Nah, berarti kita tahu bahwa geseran kimia itu menunjukkan lokasi. Jadi kalau di sebelah kanan terlindungi dan yang lebih kiri itu tidak terlindungi. Nah, di sini mana yang terlindungi, mana yang tidak terlindungi. Nah, kelompok proton ini CH2 dan CH3 ini memiliki lingkungan yang berbeda karena sekitarnya ataupun yang mengikatnya berbeda. Untuk yang A ini atau pada CH2 itu terikat pada Br dan pada CH3. Sedangkan kalau pada CH3 atau proton B itu hanya terikat pada CH2 yang langsung dan Br selanjutnya. Nah, di sini kita tahu Br itu adalah atom-atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Ya. Nah, karena dia memiliki keelektronegatifan yang tinggi, maka dia akan menarik elektron sekitarnya, ya kan, yang dari sekitarnya ke arah dia. Nah, maka awan elektron yang berada di CH2 itu akan lebih tertarik ke Br. Nah, menyebabkan si CH2 ini protonnya itu tidak terlindungi karena awan elektron yang berada di CH2 itu lebih tertarik ke Br. Nah, sehingga di sini CH2 atau proton pada CH2 itu akan lebih deshielding dibandingkan pada CH3. Karena kalau CH3 itu ada penengahnya, tidak langsung berikatan dengan Br. Ada ada efek tetapi tidak secara langsung, lebih berefek CH2. Ya kan, awan elektronnya lebih tertarik ke Br-nya sangat kuat. Sehingga di sini CH2 berada di sebelah kiri atau downfield, kemudian yang CH3 itu berada di sebelah kanan atau upfield. Kemudian selain itu juga bisa dilihat dari multiplisitas. Nah, multiplisitas itu tadi pola splitting. Jadi ada banyaknya jumlah proton tetangga. Kita lihat untuk CH3. Nah, CH3 ini kan tetangganya CH2, ya kan? Proton tetangganya adalah CH2. Ada berapa di sini tetangganya? Berarti ada 2. Nah, nanti multiplisitasnya adalah sesuai dengan kaidah N plus 1. Nah, nanti juga akan saya jelaskan lebih detail. Nah, N itu adalah jumlah proton tetangga. Nah, sehingga di sini kalau tetangganya CH2 maka ini 2 ditambah 1 maka dia akan muncul triplet. Nah, ini kita lihat triplet 1, 2, 3 gitu ya. Nah, sedangkan kalau CH2 tetangganya CH3 berarti kan tetangganya 3, berarti aturannya N plus 1 jadi 3 plus 1 4. Nah, kita lihat ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi match antara sinyal dan multiplisitas. Kemudian satu lagi bisa juga dilihat dari integral. Integral tadi menunjukkan banyaknya proton yang terdapat pada sinyal tersebut. Di sini yang CH2 berarti kan ada 2 proton, pasti intensitasnya akan lebih rendah dibandingkan dengan yang ini. Nah, ini terlihat yang B itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang A. Gitu ya. Nah, ini cara penginterpretasian proton NMR atau spektrum dari NMR proton yang harus dipahami. Ini gambaran umumnya, nanti akan dijelaskan lebih detail masing-masing parameternya, gitu ya. Oke. Dalam penulisan gitu ya, misalnya di artikel ataupun nanti di skripsi atau di yang lain, spektrum NMR proton itu biasa ditulis seperti ini. Jadi ada penyebutan HNMR. Nah, kemudian selain penyebutan jenis instrumennya,
juga harus ditulis di frekuensi berapa medan magnetnya, kemudian menggunakan pelarut apa. Kenapa? Karena ketika digunakan medan magnet yang berbeda dan juga pelarut yang berbeda, bisa jadi akan memberikan sinyal ataupun spektrum yang berbeda. Nah, kemudian biasanya penulisannya ini, jadi ada bilangan seperti ini. Nah, ini adalah menunjukkan geseran kimia. Satuannya adalah ppm. Kemudian ini 2H, nah ini atau 3H di sini. Nah, ini menunjukkan integral, jadi banyaknya proton gitu ya, banyaknya proton yang ada pada spektrum NMR. Kemudian T atau sektet, nah ini menunjukkan multiplisitas, tadi banyaknya atom tetangga atau banyaknya proton tetangga atau atom H. Kemudian di sini ada J itu tetapan coupling, satuannya adalah Hertz. Nah, ini penulisan spektrum NMR kalau di dalam teks. Oke, kita lihat satu-satu jumlah sinyal. Nah, hidrogen atau atom-atom hidrogen yang memiliki lingkungan kimia yang sama, gitu kan, itu akan memberikan geseran kimia yang sama. Karena memberikan geseran kimia yang sama, maka akan berada di lokasi yang sama. Nah, contohnya, nah ini ada, meskipun ada 8 proton di sini ya jumlahnya, tetapi di sini hanya ada 3 sinyal. Kenapa? Karena 8 proton tersebut mempunyai hidrogen yang lingkungan kimianya yang sama. Jadi ini 3 pada CH3 atau yang A itu berada di lingkungan kimia yang pertama. Kemudian ini H pada CH2 di lingkungan kimia yang lain. Kemudian CH3 yang ini gitu ya, ini berada di lingkungan yang lain. Nah, apa sih yang menyebabkan lingkungan? Ya terikatnya gitu kan. CH3 yang ini dia hanya terikat pada O, yang dimana O-nya selanjutnya mengikat karbonil. Kemudian kalau CH3 yang ini dia bukan mengikat pada O, tetapi dia langsung terikat pada karbonil. Nah, sedangkan kalau pada proton yang ini dia hanya terikat pada 2 karbonil. Jadi pasti lingkungan kimianya berbeda kan? Ketiga jenis proton ini gitu ya, lingkungan kimianya berbeda. Nah, maka dalam sinyal atau dalam spektrum NMR, maka akan memberikan 3 sinyal ini ya. Kemudian selanjutnya intensitas sinyal. Nah, intensitas sinyal ini adalah area di bawah puncak yang proporsional yang menunjukkan jumlah proton. Jadi ini proporsional, jadi nggak tepat gitu ya. Jadi hanya perkiraan atau proporsional. Ini 3 protonnya, yang 1 2, maka yang 3 ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang protonnya ada 2. Nah, tetapi tingginya itu tidak selalu ini 2 kali lipatnya, ini 3 kali lipatnya, karena ini proporsional. Kita lihat. Nah, ini ada CH3 ya kan, kemudian ini ada CH3. Nah, ini ketiga CH3 ini memiliki lingkungan kimia yang sama karena terikat pada C yang sebelahnya O. Sedangkan kalau ini tidak sama dengan yang ini ya kan, karena kalau ini si H-nya langsung terikat pada C yang berikatan dengan O. Nah, sehingga tadi di sini hanya ada 2 sinyal. Nah, di mana masing-masing sinyal tersebut menunjukkan jumlah proton yang berbeda. Kalau sinyal yang pertama, nah di sini ini menunjukkan 3 proton. Nah, sedangkan kalau ini jadi 3 proton untuk 2 spasi. Nah, maka kalau di sini 9 proton, nah maka tinggal di kali 3 gitu kan, karena ini 1 CH3 2 spasi, maka karena ini ada 9 maka 2 kali 3 jadi 6 spasi. Nah, sehingga ini akan terlihat dari intensitas sinyal atau juga disebut dengan integral. Nah, tadi bahwa integral itu menunjukkan ada berapa banyak
atom hidrogen yang terdapat pada suatu sinyal. Nah, jadi ketika kita tahu rumus formulanya, nah maka masing-masing integral ini dia akan menunjukkan jumlah atom hidrogen yang ada pada sinyal tersebut. Nah, ini kita lihat ini CH3, CH2, ini CH3, ini CH3. Nah, di sini ada lingkungan kimia yang berbeda, meskipun di sini ada 12 proton, tetapi hanya ada 5 sinyal, di mana ini proton pada CH3, ini lingkungan kimianya sama, kemudian ini pada CH2, kemudian CH3 yang ini sama, ya kan, karena terikat pada C yang berdekatan dengan OH, kemudian H pada OH, sehingga ada 4 sinyal di sini, bukan 5 ya, maaf, ada 4 sinyal yang masing-masing akan berbeda integralnya. Ini 3, ini 2, ini 1, ini 6, ya kan? Nah, maka pasti ini akan lebih tinggi, ini paling kecil, dan seterusnya, ya. Nah, jadi integral dari area sinyal itu, jadi area di bawah puncak dalam spektrum NMR itu menunjukkan jumlah proporsi dari atom hidrogen yang dihasilkan dari sinyal tersebut, gitu ya. Jadi integral itu tidak merupakan tinggi, tetapi area di bawah puncak, gitu ya. Terkadang bisa sepintas tinggi sinyal, tetapi kebanyakan ini lebih kepada area di bawah puncaknya. Jadi makanya tadi proporsional, gitu ya, tidak terikat langsung pada tinggi sinyal. Nah, kemudian selanjutnya ini kita lihat integral, gitu ya. Nah, ini ada HA, ini HB. Nah, ini kita lihat HA ini berarti kan ada 2 atom H, kemudian HB ini ada 3 atom H. Nah, ini kita lihat, jadi ini adalah 2H, kemudian ini adalah 3H. Kan, jadi area di bawah puncak. Nah, kemudian juga yang paling penting di sini adalah untuk membedakan, kalau ini kan tidak begitu terlihat signifikan ya integralnya. Nah, di sini yang bisa paling menonjol adalah multiplisitas, ya kan, karena yang HAA ini multiplisitasnya adalah kuartet, atau dia menyemplit jadi 4. Memisah jadi 4 sinyal. Sedangkan kalau yang ini menjadi 3 sinyal memisahnya. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, seperti disebutkan di awal bahwa multiplisitas itu disebabkan karena proton tetangga. HA tetangganya HB, ada berapa HB-nya? Ada 3, maka multiplisitasnya adalah N+1. Jadi 3 ditambah 1, sehingga HA itu akan muncul 4 puncak. Kemudian kalau yang HB dia tetangganya HA ada 2, maka dia akan muncul sinyalnya adalah 3, triplet. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Nah, ini juga nanti akan dibahas, kira-kira mengikuti kaidah apa splitting ini ataupun pemisahan sinyal ini. Nah, ini kita lihat proton-proton yang tidak ekuivalen, ya kan, yang berada pada atom karbon tetangga itu memiliki medan magnet yang sama ataupun berlawanan dengan medan magnet luar. Nah, maka di sini terjadi adanya coupling magnetik yang disebabkan karena proton itu akan mengabsorpsi di bagian daerah downfield, gitu ya, ketika medan magnet luar diletakkan. Nah, sehingga di sini bisa berlawanan, gitu ya, ada yang sama. Nah, dia akan mengabsorpsi di daerah downfield ketika memiliki arah yang sama dengan medan magnet luar. Tapi dia akan mengabsorpsi di daerah upfield itu ketika berlawanan dengan medan magnet luar.
Nah, karena adanya ini gitu ya, sehingga menyebabkan sinyal-sinyal itu memisah ataupun menyeplit. Nah, coupling atau splitting sinyal, jadi proses pemisahan sinyal yang awalnya tunggal. Nah, karena ada pengaruh dari proton-proton tetangganya, maka yang harusnya tunggal dia akan memisah, menyeplit, gitu ya. Nah, di sini bisa menyebabkan memisah sinyalnya, nah menghasilkan sinyal yang baru yang diakibatkan ataupun yang disebabkan karena adanya proton tetangga. Nah, rule dari multiplisitas atau splitting sinyal ini adalah N+1, di mana N itu adalah banyaknya proton tetangga. Ya, jadi kayak seperti tadi yang dijelaskan, CH3 pada Ha itu tetangganya adalah Hb CH2, sehingga ada 2 proton tetangganya, maka multiplisitasnya adalah triplet. Jadi sinyalnya akan muncul 3. Nah, ini aturan N+1, jadi N itu adalah proton-proton yang ekuivalen. Nah, maka N-nya maka multiplisitasnya adalah N+1. Nah, puncaknya itu mengikuti kaidah segitiga Pascal. Jadi kalau puncaknya tunggal atau singlet, nah pasti dia tidak ada proton tetangga. Nah, maka nanti muncul akan singlet, satu sinyal. Tetapi kalau ada proton tetangga 1, nah maka dia akan muncul doublet. Nah, munculnya sinyal yang harusnya begini, nah ini akan muncul seperti ini. Nah, ini doublet. Nanti kita lihat juga lebih detailnya. Kemudian kalau 2, nah itu triplet. Nah, bentuknya 1 2 1. Makanya enggak sama-sama seperti gini ya. Nah, misalnya tidak begini, tetapi tripletnya ini teratur, mengikuti kaidah Pascal, gitu ya. Kemudian 4, kuartet itu proton tetangganya 3, maka intensitas sinyalnya yang muncul bentuknya 1 3 3 1 dan seterusnya, gitu ya. Ini aturan dari multiplisitas. Nah, di sini terdapat 2 jenis multiplisitas. Yang pertama multiplisitas yang mengikuti aturan segitiga Pascal. Jadi secara umum kebanyakan sinyal dari spektrum NMR itu menunjukkan multiplisitasnya sesuai dengan aturan segitiga Pascal. Tadi ada doublet, triplet, kuartet dan seterusnya. Nah, ini singkatannya ya. Jadi kalau triplet T, kemudian kuartet Q, kalau doublet D, kemudian quintet Q, kemudian sextet sextet, kemudian heptet hep dan seterusnya. Nah, di aturan segitiga Pascal ini multiplisitasnya ini menunjukkan nilai-nilai tetapan kopling yang sama besar. Sehingga di sini kenapa menunjukkan ataupun memberikan nilai J yang sama besar? Karena adanya hubungan antar gus yang dapat berputar bebas. Nah, sedangkan ada juga multiplisitas yang tidak mengikuti aturan segitiga Pascal. Contohnya adalah double dari doublet atau DD, double doublet. Jadi double dari doublet. Doublet itu ada 2 ya kan sinyal, kemudian double berarti kan 4. Jadi double doublet tapi bukan kuartet. Kemudian juga ada double dari doublet atau triple doublet gitu ya, ada DDD. Jadi double dari double doublet. Nah, di sini kenapa hal ini bisa ada, karena nilai-nilai tetapan koplingnya atau J-nya tidak sama besar. Itu terjadi karena adanya hubungan antar gugus yang tidak dapat berputar bebas, terutama ini gugus-gugus pada kerangka siklik. Nah, pada senyawa-senyawa aromatik, pada benzen, ini biasanya tetapan koplingnya itu tidak sama besar dan multiplisitasnya itu tidak quintet, sextet atau kuartet, tetapi doublet atau double doublet, gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana pola analisis splitting dari doublet. Nah, kalau puncak tunggal itu kita tidak akan membahas ya, karena dia satu puncak tidak mengalami splitting atau pemisahan. Nah, kenapa ada doublet? Ya kan, kenapa ada 2 sinyal? Nah, ini kita lihat.
ada dua proton yang bertetanggaan antara Ha dan Hb ya kan, yang terikat pada atom C yang berbeda. Nah, maka di sini yang harusnya satu sinyal karena ada proton tetangga masing-masing gitu ya, baik Hb maupun Ha. Nah, maka yang harusnya ini seperti ini, dia akan mensplitting, memisah menjadi seperti ini. Akan ada jarak di sini. Nah, jarak antar puncak itu yang disebut dengan tetapan kopling. Bagaimana kalau triplet? Nah, triplet ini kasusnya adalah contoh seperti ini. Yang Ha ini di sinyal proton NMR akan muncul triplet. Kenapa? Karena dia bertetanggaan dengan proton yang jumlahnya ada 2, ya kan? Ini ada Hb, proton tetangganya. Nah, atau yang Ha yang di sini. Nah, Ha yang di sini dia tetangganya juga 2, nah, yang berada di sebelah kirinya dan berada yang di sebelah kanannya. Nah, sehingga pola splittingnya yang awalnya seperti ini tunggal, kemudian dia mensplit dari proton yang ini, gitu kan, yang pertama, kemudian menyeplit lagi untuk proton yang kedua, sehingga dia akan muncul sebagai triplet. Dan ini tetapan koplingnya dari sini ke sini ke sini sama, tapi kalau dari yang ini puncak awal dengan puncak yang ketiga itu akan berbeda. Kemudian bagaimana untuk kuartet? Nah, ini kuartet Ha. Nah, ini ada 3 proton tetangganya. Nah, maka sesuai dengan rule n+1 maka dia akan muncul 4 sinyal. Nah, ini polanya mengikuti kaidah Pascal gitu ya. Jadi satu sinyal proton maka menyemplit. Kemudian ini proton lagi menyemplit lagi. Kemudian satu proton lagi menyemplit lagi, sehingga akan muncul seperti ini multiplisitas kuartetnya. 1, 3, 3, 1 intensitasnya ya. Kemudian kaitannya dengan multiplisitas yaitu ada tetapan kopling atau kopling konstan. Ini satuannya adalah Hertz. Nah, tetapan kopling ini pengertiannya adalah jarak di antara puncak-puncak dari multiplet. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, biasanya satuannya diukur dengan Hertz dan ini tetapan kopling ini tidak berpengaruh atau tidak dipengaruhi oleh kekuatan medan magnet luar gitu ya. Jadi tidak jadi meskipun medan magnetnya berbeda frekuensinya, tetapi tetapan koplingnya akan sama. Nah, kemudian sinyal-sinyal yang multiplet, berarti yang menyeplit banyak, ini biasanya akan memiliki tetapan kopling yang sama gitu ya, dari yang berasal dari proton-proton tetangganya, yang mana dia akan mensplit atau memisah satu dengan yang lain. Nah, ini seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, Ha dan Hb ini dia saling bertetanggaan. Ha tetangganya Hb ada 3 proton, maka dia akan muncul kuartet seperti ini, ya kan? Kemudian sinyal Hb karena dia tetangganya ada 2 Ha, maka dia akan muncul triplet. Tetapan kopling, nah ini jarak antar puncak. Nah, bisa dari sini ke titik sini ke sini, atau bisa dari tengah ini ke tengah yang ini. Itu akan sama nilainya. Nanti biasanya di dalam spektrum NMR itu ditunjukkan berapa ini nilainya gitu ya. Jadi nanti kalian bisa menghitung. Kalau dalam spektrum NMR, nah biasanya kalau utuh gitu ya, spektrum NMR yang langsung dari alatnya itu tidak diketahui tetapan koplingnya, tetapi tadi hanya nilai-nilai ini. Nah, cara pengukurannya adalah selisih dari masing-masing nilai tersebut. Jadi ini nilainya berapa, ini nilainya berapa, kemudian selisihnya, nah itu merupakan tetapan koplingnya. Kemudian ini juga sama gitu ya. Nah, di sini tetapan kopling antara ini dengan ini dengan ini dengan ini akan sama, tetapi ketika antar puncak ini dengan ini gitu ya, kemudian antara ini dengan ini itu akan berbeda. Makanya biasanya dalam puncak yang multiplisit yang tidak tunggal,
itu biasanya memiliki tetapan kopling yang lebih dari satu. Nah, kemudian selain itu juga bahwa tetapan kopling itu dipengaruhi oleh sudut dihedral. Nah, ini kita lihat ada J3. Nah, ini apa maksudnya? Nah, ini berarti 3 ini adalah 3 ikatan. Jadi 3 ikatan yang berelasi dengan sudut dihedral atau lambangnya seperti ini, ya. Nah, ini H. Nah, ini masing-masing H ini, nah ini ada sudut, namanya adalah sudut dihedral. Nah, sudut dihedral ini pengaruhnya terhadap tetapan kopling itu disesuaikan ataupun menyesuaikan dengan kurva Karplus. Nah, kita lihat. Jadi J-nya misalnya 0 sudutnya, kemudian J-nya sudutnya 180, kemudian 90 itu nanti akan memiliki tetapan kopling yang berbeda. Nah, ini bisa dilihat di sini gitu ya. Kita lihat yang ini J0-nya 14,5 Hz. Kemudian nah ini gitu ya 14,5 Hz. Kemudian yang ini adalah 11,5 Hz. Kemudian ini adalah 8,5 dan seterusnya. Nah, sedangkan ini di sudut 180. Nah, J yang ini ada 15,5 dan seterusnya. Jadi ini mengikuti tetapan kopling untuk sudut ini dari kurva Karplus. Nah, maksimum nilainya J-nya itu 3 ikatan. Jadi biasanya tetapan kopling itu hanya berpengaruh hanya 3 ikatan. Tetapi ada juga yang long range kopling itu sampai ke 5 ikatan, tapi biasanya jarang. Jadi yang sering itu adalah 2 sampai 3 ikatan. Jadi 3 ikatan itu sudut 0 atau sudut 180 derajat. Nah, sedangkan kalau yang 90 itu biasanya di 3 ikatannya itu tidak ada tetapan kopling. Nah, sebagai contoh ini ada tetapan kopling untuk yang aksial, ekuatorial. Nah, kita tahu kalau dalam siklik gitu ya, protonnya ada yang searah gitu kan, dengan atau ada yang tegak lurus, ada yang ekuatorial gitu ya, yang mendatar. Nah, di sini aksial. Nah, ini HA dan HB ini saling aksial, sedangkan di sini HA dan HAB pada yang ini saling ekuatorial. Nah, posisi ini itu akan menunjukkan atau akan memperlihatkan tetapan kopling yang berbeda. Kita lihat untuk yang aksial, nah karena ini tegak lurus, nah maka sudutnya itu adalah 180 derajat. Nah, maka tetapan koplingnya besar, 10 sampai 14 Hz. Nah, jadi sekitar gitu ya. Nah, namun kalau ekuatorial, nah ini kan seperti ini bentuknya, tampilannya. Nah, ini kan berarti kecil sudutnya. Nah, sudut Karplusnya itu 60 derajat, dihedralnya. Nah, 60 derajat karena sudutnya lebih kecil, nah maka tetapan koplingnya pun akan lebih kecil. Sehingga di sini biasanya kalau yang aksial itu tetapan koplingnya besar, sedangkan kalau ekuatorial tetapan koplingnya kecil. Nah, bagaimana kalau gabungan ekuatorial aksial? Nah, ini juga sama. Kalau gabungan aksial ekuatorial itu sudutnya kurang lebih 60 derajat sehingga akan sama dengan ekuatorial dengan ekuatorial. Jadi sekitar 4 sampai 5 Hz. Nah, kita lihat contohnya pola splitting gitu ya, dan juga kaitan dengan berapa integral, berapa jumlah sinyal ke contoh ini untuk lebih detailnya. Kita lihat untuk ini ada 3 proton dalam senyawa ini, ya kan? Yang pertama yang ini, dan yang kedua adalah di kelompok yang ini. Jadi 2H pada CH2 itu memiliki lingkungan kimia yang sama, sehingga kalau dalam spektrum sinyal NMR protonnya dia akan menunjukkan 2 sinyal. Ini sinyal yang pertama, ini sinyal yang kedua. Nah, kenapa ada 2 sinyal tadi? Karena ada 2 jenis proton yang berada di lingkungan kimia yang berbeda. Kemudian
kita akan melihat kira-kira yang pertama, misalnya yang ini untuk sinyal yang mana, apakah yang CH2 atau yang H. Nah kalau ini sudah terlihat gitu ya, yang warna biru berarti pada CH2, yang merah warna untuk yang H. Tetapi kalau kita analisis, nah itu bisa dari urutan-urutan tadi, bisa dari integral, bisa dari multiplisitas, atau bisa juga dari geseran kimia, atau bisa juga dari dari ya dari protonnya, dari jumlah protonnya, dari integralnya. Nah di sini kita lihat yang ini CH2 berarti kan dia, nah kita lihat CH2 di sini tetangganya adalah ini ya kan, 1 proton. Nah maka multiplisitasnya adalah doublet. Nah ya kan, nah ini adalah, nah ini kalau diperbesar, nah ini kan doublet. Nah ini kan sesuai. Kemudian bisa juga dilihat dari integral. Nah integralnya ini 2H, ini 1H, maka pasti ini puncaknya akan lebih tinggi ataupun puncaknya akan lebih, areanya lebih banyak, kan lebih besar karena dalam satu sinyal dia ada 2H. Nah ini juga menunjukkan hal yang sama. Jadi untuk sinyal spektrum NMR, masing-masing sinyal itu harus harus antara yang satu dengan yang lainnya harus berhubungan gitu ya. Jadi di sini bahwa multiplisitasnya adalah doublet, ini untuk 2 proton. Gak mungkin kalau misalnya ini nanti 1 proton. Jadi harus match antara yang satu dengan yang lain. Kalau match berarti itu betul bahwa sinyal tersebut adalah untuk proton yang ini misalnya. Ini juga sama ya kan. Ini 1H, nah kemudian multiplisitasnya adalah triplet karena di sini proton tetangganya ada 2 proton. Kemudian dilihat dari lingkungan kimianya, geseran kimianya, bahwa yang ini lebih deshielding, lebih tidak terlindungi dibandingkan yang ini. Kenapa ini tidak terlindungi? Karena yang ini terikat atau berdekatan dengan Cl-nya 2. Ya kan, nah, Cl kita tahu atom yang memiliki keton-negatifan yang besar sehingga menyebabkan awan menarik elektron di sekitarnya, sehingga awan elektron pada atom H ini akan lebih tertarik ke si Cl. Nah kalau yang ini hanya ada 1 Cl-nya gitu kan, sehingga dia akan lebih terlindungi. Nah itu interpretasi dari sinyal proton NMR. Dan ini seperti kita tahu ini adalah sinyal untuk standar atau tetrametilsilen. Nah ini ada beberapa nilai tetapan kopling gitu ya. Di sini kalau seperti ini H dengan H, nah maka biasanya tetapan koplingnya sekitar 7 Hz. Kemudian ketika di sini ada vinil, nah maka ini kalau vinilnya dalam bentuk cis maka 10. Nah biasanya kalau dalam bentuk cis itu tetapan koplingnya akan lebih kecil dibandingkan dengan trans. Trans itu sekitar 15. Jadi ini kalau cis juga sekitar 8 sampai 10 gitu ya. Nah kemudian kalau ini adalah dari 15 sampai 18 Hz gitu ya. Tapi rata-ratanya 14 sampai 18, rata-ratanya 15. Kemudian yang geminal, nah ini posisi geminal, jadi berada di atom yang sama pada vinil, tapi H-nya berada di yang sama, berarti ini biasanya tetapan koplingnya 2 Hz. Kemudian kalau pada siklik, terutama pada aromatik, nah ini antara H yang satu dengan yang lainnya kan ada, kita tahu kalau substituen pada aromatik itu ada orto, meta, para, ya kan. Nah kalau para itu tidak memberikan efek karena terlalu jauh jaraknya gitu ya, lebih dari 3. Nah maka biasanya tidak atau tetapan koplingnya mendekati 0. Nah tetapi kalau orto sama meta itu akan berbeda. Orto tetapan koplingnya akan besar, sekitar 8 Hz gitu. Sedangkan kalau meta itu tetapan koplingnya kecil, 0 sampai 2 Hz. Kemudian ini ada alilik, jadi proton yang berdekatan dengan dengan vinil, dengan ikatan rangkap. Ini kurang lebih tetapan koplingnya adalah 6 Hz. Nah ini yang harus dipahami untuk tetapan kopling dari masing-masing proton gitu ya, sekitar, nah, tetapi tidak jauh dari nilai ini.
Nah, ini tetapan selanjutnya adalah splitting, tadi ya sudah dijelaskan. Nah, biasanya sinyal yang dipisah oleh proton-proton yang berdekatan itu biasanya akan memiliki tetapan kopling yang berbeda, gitu kan? Sehingga di sini contohnya adalah stiren, dia akan mendisplit pada proton. Nah, ini kita lihat HB. Nah, ini di HB HA dengan HB. Nah, ini kan saling trans. Nah, maka dia tetapan koplingnya 17. Tetapi HA dengan HC dia saling cis, maka tetapan koplingnya adalah 11. Jadi ada tetapan kopling yang meskipun ada dua proton di sini tetangganya, tetapi masing-masingnya karena lingkungan kimianya berbeda, karena di sini posisinya cis dan trans, itu akan memiliki efek. Jadi kalau pada ikatan rangkap terutamanya itu pasti akan memiliki tetapan kopling yang bisa jadi ada dua. Nah, tapi kalau tidak ada ikatan rangkap itu tidak terpengaruh pada ikatan pada tetapan kopling, gitu ya. Jadi pasti sama tetapan koplingnya. Nah, ini gambarannya, gitu ya, yang tetapan kopling cis dan tetapan kopling untuk trans. Nah, ini untuk jenis spektrum pada stiren, gitu ya, yang dimana tetapan koplingnya memiliki berbeda, gitu ya. Di sini untuk H yang ini, ya kan, H yang ini dan H yang ini. Nah, dia akan memberikan 3 sinyal. Nah, ini masing-masing berbeda karena lingkungan kimianya berbeda. Kemudian ini adalah untuk yang banyak, ini adalah untuk yang aromatik, gitu ya. Nanti akan dibahas tersendiri untuk aromatik. Nah, jadi stereokimia non ekuivalen. Jadi biasanya dua proton pada atom C yang sama itu tidak mensplit satu sama yang lain. Nah, tetapi kalau diganti dengan proton pada CH2 dengan yang imajiner, yang memberikan stereoisomer, nah biasanya proton tersebut akan memberikan akan menunjukkan proton yang tidak ekuivalen, sehingga dia akan split satu sama lain. Contohnya kita lihat. Nah, ini beberapa proton yang tidak ekuivalen, yang tidak sama, gitu ya. Jadi ini HA dan HB, ya kan, ini adalah berbeda, ya kan. Kenapa? Karena ini terikat pada C, ya kan, dengan Cl, dan ininya di sini berikatan dengan Cl, gitu ya. Sedangkan kalau ini H, sehingga dia akan berbeda, non ekuivalen. Nah, kemudian ini juga sama, ya kan, HB, HC, HA ini proton-proton yang tidak ekuivalen, yang lingkungan kimianya berbeda. Atau juga yang ini, ya kan, ini. Nah, ini meskipun terikat pada C yang sama, jadi non ekuivalen proton itu meskipun proton tersebut terikat pada atom C yang sama, itu lingkungan kimianya berbeda. Tetapi ini pada kondisi khusus, gitu ya, pada struktur yang khusus. Kalau biasanya kalau pada terikat pada C yang sama, itu kan berada di lingkungan kimia yang sama. Tapi kalau struktur molekulnya khusus, gitu ya, seperti ini kita lihat, maka ada meskipun di C yang sama, tetapi proton tersebut memiliki lingkungan kimia yang berbeda. Nah, ini pengaruh selain itu juga akan dipengaruhi oleh waktu. Jadi molekul itu akan secara relatif dia mengalami jatuh, gitu ya, pada medan magnet tertentu. Nah, maka biasanya spektrum NMR-nya akan memberikan rata-rata, gitu ya, untuk semua orientasi. Nah, biasanya untuk aksial dan ekuatorial proton pada sikloheksan itu biasanya diinterkonversi secara cepat dan memberikan sinyal yang tunggal. Nah, ini contohnya transfer proton untuk OH dan NH. Nah, biasanya terjadi sangat cepat sehingga protonnya tidak saling split meskipun ada proton-proton yang berdekatan pada molekul. Nah, ini kita lihat contohnya. Jadi hidroksil atau proton OH itu ini contoh untuk etanol. Jadi ultra pure sampel dari etanol menunjukkan splitting. Jadi meskipun di sini
si H ini gitu ya, sebenarnya tidak memiliki tetangga karena terhalang O. Nah, tetapi dia ternyata mempunyai splitting. Nah, ini untuk kondisi-kondisi tertentu dia akan mengalami splitting. Contohnya adalah ultrasmooth sample. Tetapi kalau etanol dengan jumlah yang kecil, baik asam ataupun basa, jadi tingkat kemurniannya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau ultra pure itu berarti dia etanol murni. Jadi kalau etanol murni itu dia akan memberikan splitting. Tetapi kalau etanol yang biasa kita gunakan itu biasanya yang impurities yang tidak murni, maka biasanya tidak menunjukkan splitting. Nah, seperti ini ya spektrumnya. Kemudian untuk proton NH juga sama jadi di sini biasanya tidak terjadi perubahan yang moderat gitu ya. Dan biasanya puncaknya itu akan ngebrod gitu ya, akan melebar untuk proton H pada NH. Ini contohnya ada 1,12 tribromoetana. Nah, ini masing-masing proton HA dan HB memiliki lingkungan yang berbeda. Nah, sehingga menunjukkan sinyal yang berbeda. Nah, ini yang doublet tadi gitu ya, ada 2 puncak. Kemudian ini triplet seperti dijelaskan sebelumnya. Ini memenuhi kaidah segitiga Pascal. Jadi kalau ini adalah nah, ini kita lihat HA dan HB itu dia simetri. Nah, jadi karena simetri, nah biasanya kalau simetri itu akan memberikan sinyal yang sama. Ya, di sini dia akan memberikan satu puncak. Jadi HB yang meliputi HA. Nah, jadi puncaknya singlet, tetapi biasanya akan intensitasnya lebih tinggi gitu ya, karena dia kenapa ini kok ada 2H tapi dia singlet, karena dia simetri. Jadi kalian juga harus memperhatikan efek simetri. Kemudian ini kita lihat apakah ini simetri. Nah, kalau ini tidak simetri ya kan, maka dia akan muncul doublet masing-masing. HA akan muncul doublet, HB akan muncul doublet. Jadi akan muncul 2 sinyal pada proton NMR ya. Jadi harus diperhatikan ya, karena kalau ini simetri, jadi ini sama kan mirrornya. Nah, tapi kalau ini kan berbeda, ini BR, ini CL, meskipun letaknya hampir sama. Kemudian, nah ini contohnya yang lain, ada yang ini HB, multiplicitasnya berarti adalah dia 2 tambah 1, karena proton tetangganya adalah 2 ya kan, ditambah 1 juga triplet. Sedangkan kalau yang HA tetangganya 3 maka kuartet. Kemudian contoh yang lain, nah ini HA, nah dia triplet ya kan, karena tetangganya 2, sedangkan HB tetangganya adalah 1 sehingga akan muncul doublet. Kemudian ini kalian bisa lihat ya, untuk HA dia akan muncul septet karena tetangganya ada 6, sedangkan HB dia cuma 1, dia HA saja sehingga dia akan muncul doublet. Jadi semua H di sini semua H pada B ini dia memiliki lingkungan kimia yang sama, sehingga dia akan memberikan sinyal yang sama. Nah, ini splitting untuk etil gitu ya. Di sini ini CH2, CH3. Nah, ini akan menunjukkan dari bisa dilihat dari integralnya, bisa dilihat dari multiplisitasnya, dari geseran kimianya. Nah, ini kalian bisa, oh ini untuk CH3, oh ini adalah untuk CH2, oh ini untuk yang aromatik, nanti kita bahas tersendiri. Kemudian ini splitting untuk isopropil. Nah, ini polanya karena ini memiliki yang ini memiliki lingkungan kimia yang sama. Nah, ini memiliki lingkungan yang lain, yang ini juga memiliki lingkungan yang lain. Splittingnya ya B itu tetangganya yang C, yang C tetangganya adalah yang B ya kan, yang A tidak punya tetangga karena terhalang oleh karbonil. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai kesildingan medan magnet kaitannya dengan nanti geseran kimia.
oh ini geseran kimianya berapa ppm. Nah itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.